Teman-teman, masih dalam suasana santai, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya tantangan tersulit manusia di era digital. Kalau zaman dulu, purbakala, katakan begitu, tantangan terberat manusia adalah bertahan hidup, karena mereka masih belum mengenal yang disebut dengan konsep rumah. Akhirnya, mereka mesti berupaya menemukan titik-titik yang aman dari serangan binatang buas, termasuk bagaimana ketika menghadapi cuaca ekstrim. Dan itu sudah berhasil manusia lalui. Lalu, manusia pada era sekarang, apa tantangan tersulitnya? Menurut teman-teman apa? Nah, yang saya rasakan sebenarnya tantangan tersulit itu adalah bisa fokus. Kenapa? Ketika kita mau membuat sesuatu misalnya melalui laptop, handphone ataupun tablet, ya sejenisnya, baru kita buka, itu sudah akan muncul berbagai macam notifikasi, yang itu pasti mengganggu fokus kita. Itu pertama yang terjadi. Oleh karena itu, sekarang muncul istilah brain rot, pembusukan otak, yang itu dipicu oleh kebiasaan kita menerima informasi dengan sangat cepat, terus-menerus, dan pada akhirnya kemampuan kita berpikir secara mendalam yang diawali dengan fokus yang terganggu, itu menjadi semakin lemah. Semakin sering kita mengusap layar handphone dengan tidak ada tujuan dan tidak punya fokus untuk melakukan sesuatu, maka kita akan semakin tidak mampu berpikir. Maka muncullah yang disebut dengan gangguan mental. Nah, sahabat kalian, kita perlu memahami bahwa ini adalah hal yang sangat sulit yang dihadapi oleh sebagian besar orang pada era digital. Nah, lalu bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga fokus? Ya, kita harus berusaha melatih diri selalu memusatkan pikiran pada satu hal. Kalau perlu, upaya itu kita lakukan dalam waktu yang lama, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemampuan ini sangat penting untuk melatih fokus dalam pikiran kita. Kalau kita ingin mengisi 24 jam dengan energi yang lebih besar, setidaknya ada 3 fokus yang harus kita kuatkan. Pertama adalah fokus membaca. Ini berarti kita meninggalkan gadget, mengambil buku, mengambil catatan, melakukan resume, pengembangan, dan seterusnya. Yang kedua adalah fokus melakukan ibadah. Ini berarti kita harus menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Setidak-tidaknya niat itu betul-betul kita pasang. Kalau pakai teori Gus Baha itu kalau selesai sholat subuh, yang dia tunggu adalah persiapan sholat duhur. Nah, itu menunjukkan bahwa fokus beliau memang pada soal baik-baik saja. Kemudian yang ketiga adalah fokus mendalami Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk. Jadi siapa yang tidak tahu petunjuk di dalam Al-Quran, dia rugi. Dan untuk bisa membaca Al-Quran dengan nikmat, kita butuh fokus. Nah, itulah hal yang saya kira penting untuk kita latih, sehingga kita menjadi orang yang fokus. Tetap main media sosial, tetap berinteraksi dengan pihak manapun secara digital, tapi yang penting dan harus tetap kita jaga kualitas fokus kita di dalam kehidupan sehari-hari.